terlaksana. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita buka yang lanjutan bab haji, masih di halaman 27 dan mau kita ada yang ada kitab pegang kitab ibu bawa kitab bawa kitab dengerin aja ya. Merayang dia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah bi ulumihi idrina min ya rabbal alamin. Wa arkanul haji, dan adapun rukun-rukun haji arba'atun, ialah ada 4 macam. Ada rukun haji, ada wajib haji. Apa bedanya antara rukun haji dengan wajib haji? Rukun haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan, amalan-amalan yang harus dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya salah satu rukun di antara 4 tersebut tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Ya, itu namanya rukun haji. Kalau wajib haji, wajib berarti kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang melakukan ibadah haji. Kalau salah satu di antara wajib haji tidak dilaksanakan, ibadah hajinya tetap sah, cuma dengan syarat harus membayar dam, membayar denda. Nah, itu bedanya antara rukun haji dengan wajib haji. Ya. Wa arkanul haji, dan adapun rukun-rukun haji arba'atun, itu ada 4 ya. Ahaduha, yang pertama, salah satunya al-ihram ma'an niyah. Ya, yang pertama adalah ihram disertai niat haji. Ya, berarti kalau udah niat haji disertai ihram, apa bagaimana niatnya? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau udah niat ihram, kalau udah ihram disertai niat pakai pakaian ihram ya. Bagi laki-laki ya, mungkin cara pakainya adalah seperti laki-laki. Kalau perempuan ya seperti itu, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit ya, nggak boleh ya, nggak boleh pakai daleman, udah pakai kain ihram yang berwarna putih, nggak boleh kain ihramnya warnanya hitam, nggak boleh warnanya hijau, warnanya harus warna putih. Putih sebagai simbol adalah kesucian, karena kita mau berangkat ke tanah suci gitu. Sebelum berangkat 25 supaya hati kita suci, hati kita bersih, suci, pakai pakaian serba putih, mau menghadap Allah yang maha suci, ke tempat yang suci, yaitu tanah haram ya. Makanya kalau udah ihram, makanya rukun haji yang pertama ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, niat saya haji, wa ahramtu, dan saya melaksanakan ihram bihi, sebab haji lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ihram, sudah niat haji ya, dari mikot ya, ada mikot itu tempat, ada mikot zamani waktu ya, ada mikot makani ya,
ada mikot tempat. Ya, nanti jamaah haji dari Indonesia di mana mulai mikot makaninya, apakah dari Bir Ali atau dari mana, begitu kan? Nah, ini adalah rukun haji yang pertama, yaitu ihram disertai niat. Ya, niat bahwasanya sudah mau mulai melaksanakan kegiatan ibadah haji. Kalau sudah niat ihram, sudah berpakaian ihram, berarti nggak boleh yang namanya nyambut tumbuh-tumbuhan, membunuh binatang, nggak boleh suami istri, hubungan suami istri. Apa? Nanti itu hajinya jelas. Jadi kalau sudah ihram, sudah larangan-larangannya sudah harus dijaga. Makanya kata Allah, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Di orang yang diwajibkan haji baginya, maka dia harus meninggalkan, menjaga 3 hal. Rafas enggak boleh, rafas itu berkata-kata yang keji, yang kotor. Lagi haji enggak boleh sembarangan ngomong. Wala fusuq enggak boleh sifat fasik kayak orang-orang munafik, durhaka, ya. Benar-benar ya. Justru di situ menjaga nilai-nilai kehajian tuh di situ supaya predikat hajinya benar-benar mabrur, ya. Maka yang ngasih predikat mabrur itu adalah bukannya masyarakat, bukannya keluarga, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ganjarannya kata Nabi adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi rukun haji yang pertama adalah ihram, ya, disertai niat. Maksudnya niatul dukhul, yaitu niat mulai masuk fil haji dalam melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama, ya. Makanya harus ihram, ya, niat ihram. Jadi nama amalu binniat, di segala sesuatunya harus disertai niat. Makanya lillahi ta'ala. Berangkat haji itu bukan karena pengen dialog, ya, pengen dilihat sama orang, pengen dipanggil haji, bukan. Ya semata-mata lillahi ta'ala. Makanya konteks di Al-Qur'annya jelas bahwa ayat perintah haji itu walillahi 'alan nas. Diawali dengan walillah, dan karena Allah 'alan nas bagi manusia. Dulu manusia, di Allah dulu, ya. Itulah pentingnya ini teori, ya, supaya nanti kita paham, ya. Kemudian ya disertai ihram, disertai niat. Itu rukun haji yang pertama, ya. Kemudian wasani yang kedua, rukun haji yang kedua adalah al-wukuf bi Arafah, ya. Wukuf atau berdiam diri di padang Arafah, ya. Berdiam diri di padang Arafah, ya. Nah, ini puncaknya ibadah haji itu wukuf di padang Arafah, ya. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Dimulai dari habis zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai itu fajar, ya, subuh tanggal 10 Dzulhijjah, ya, sebelum melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Nah, itu pelaksanaan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, sini dalam kitab Taqiratus Sadidah ini ada tambahan. Wa afdalu arkanil hajj. Di rukun haji yang paling afdal itu di sini khilafiyah. Ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa wukuf di padang Arafah itu adalah rukun haji yang paling utama. Ini berdasarkan yaitu hadis
Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar bahwa wukuf berdiam diri di padang Arafah ini adalah rukun haji yang paling utama. Sesuai dengan hadis Nabi al-hajju bi Arafah, bahwa haji itu adalah harus melaksanakan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah zuhur sampai waktu fajar pada tanggal 10 ya. Sedangkan menurut Imam Romli, tadi menurut Imam Ibnu Hajar, bahwa rukun haji yang paling utama adalah wukuf di padang Arafah. Di padang Arafah itu padang yang sangat luas. Arafah itu artinya adalah mengetahui, ya. Jadi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, sekian lama berpisah, itu bertemu kembali, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Makanya Arafah itu asal bahasa Arafah, artinya mengetahui, bertemu, ya. Nabi Adam sama Siti Hawa di padang Arafah. Nah, sedangkan menurut Imam Romli bahwa rukun haji yang paling utama adalah tawaf ifadah, tawaf wajib, ya. Kenapa? Tawaf termasuk rukun yang paling utama menurut, ya, wahinda Imam Romli, lianna tawaf bimanzilatus shalah, karena tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali adalah dilaksanakan di tempat sholat. Itu alasannya kenapa bahwa tawaf itu menurut Imam Romli adalah rukun haji yang paling utama. Ini khilafiyah antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli, ya. Imam Zilatus sholat, bahwa tawaf itu dilaksanakan di tempatnya sholat, ya. Makanya Ka'bah itu kan pusatnya kiblat, ya. Orang-orang Islam gitu. Jadi itu rukun haji yang kedua, yaitu apa? Wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud dengan wukuf di padang Arafah hudurul muhrim, ya, atau hudurul muhrimi, jadi mudhafir, ya, dijarkan hadirnya orang yang sudah melaksanakan ihram, orang yang haji, ya, hadir, ya, di padang Arafah. Itu yang dimaksud dengan wukuf. Wukuf itu hadir, berdiam diri di padang Arafah, lahzatan, walaupun lahzatan hanya sebentar waktunya, walaupun yang penting dia sudah berdiam diri di padang Arafah, itu sudah dikatakan wukuf, walaupun hanya sebentar, ya. Ba'da zawal syamsi, setelah, yaitu terbit matahari naik, yaitu setelah sholat zuhur, ya, yauma Arafah, pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, wa huwa al-yaumut tasi', yaitu hari ke-9 min Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah, ya, sampai itu selesainya sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sampai waktu fajar, ya, sebelum sholat subuh atau selamat-selamatnya sampai sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Itu adalah waktu untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jadi kalau haji yang tidak melaksanakan wukuf, maka enggak sah hajinya. Al-hajju bi Arafah, justru orang itu dipanggil haji karena dia wukuf di padang Arafah. Makanya orang yang umroh itu enggak melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sebab itulah tidak bisa dipanggil haji. Apalagi gua umroh, gua umroh. Ya. Gua umroh baru haji. Ya udah panggil, ya udah biasa, sama seperti kita, ya. Gitu.
itu yang kedua ya, wukuf di padang Arafah ya, termasuk rukun haji yang kedua ya. Nah, ketika wukuf, apa yang kita lakukan di padang Arafah? Apa itu mengelamun, mikirin keluarga di rumah sehat apa enggak? Ya, ada amalannya. Itu dijelaskan dalam kitab Taqratus Sadida, al-iktsaru minal adkar, memperbanyak zikir ketika kita wukuf di padang Arafah, min tasbihin wa tahlilin, baca tasbih ya, baca tahlil, subhanallah subhanallah ya, nah banyakin zikir wa tahlil la ilaha illallah wa tilawatin, banyakin baca Al-Qur'an ya. Di sini ada penjelasannya ya. Surah Al-Hasyr ya, surah Al-Hasyr wa qira'atus suratil Ikhlas ya. Surat Al-Hasyr mungkin yang dianjurkan ya, tapi boleh penting baca Al-Qur'an ya, yang apa lagi ya. Surat-surat yang mungkin barangkali dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari Al-Hasyr dan surat Al-Ikhlas ya, yang ada keterangan jumlahnya alfa marrah, sebanyak yaitu alfa marrah 1000, masya Allah, 1000 kali. Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah mi'ata marrah, 100 kali. Itu ketika kita wukuf di padang Arafah ya, sambil zikir ya. Kemudian membaca sholawat, banyakin baca sholawat. Wa afdaluha, yang paling afdal sholawatnya as-sholatul ibrahimiyah, sholawat Ibrahimiyah. Di mana sholat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamid. Banyakin shalawat Ibrahim ya, yang dibaca ketika kita wukuf di padang Arafah. Haji yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah yaitu sholat subuh ya. Wasali sudah adapun rukun haji yang ketiga at-tawaf bil bait ya, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an, wal yatawafu bil baitil atiq ya, maka hendaklah mereka melaksanakan tawaf bil baitil atiq, di rumah al-atiq itu artinya tua, rumah yang tua itu yang dimaksud adalah Al-Ka'bah ya. Yang dimaksud dengan rumah tua itu adalah Ka'bah. Dalam Al-Quraisy ya, falyaqudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah rabb hadzal bait, Tuhan yang mempunyai rumah ini. Maksudnya Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Itu perintah Allah dalam surah Al-Quraisy ya. Kemudian tawaf termasuk rukun haji yang ketiga, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya, dimulai dari Hajar Aswad ya, dimulai dari Hajar Aswad. Ketika mau mulai tawaf ya, dimulai dari Hajar Aswad ya, udah disunahkan kita untuk membaca takbir Allahu Akbar sambil apa? Mengangkat tangan istilam ya, yang menghadap ke arah Ka'bah tuh. Jalan baca apa?
dibaca. Ya, baca talbiyah atau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampai ke rukun ya terus ya. Jadi posisi Ka'bahnya ada di sebelah kiri itu muterin tuh. Ini Ka'bah gitu ya. Ini Hajar Aswad gitu. 1 terus sampai 7 kali ya. Itu adalah tata cara pelaksanaan tawaf ya, termasuk rukun haji. Kalau haji tidak melaksanakan tawaf, maka hajinya tidak sah ya. Nanti ada macam-macam tawaf, ada tawaf kudu, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada ya. Tawaf kudu itu tawaf yang dilakukan pertama kali baru datang untuk menghormati itu Ka'bah, menghormati kota Mekah ya. Tawaf kudu pertama kali datang ya, sunnah ya. Tawaf kudu baru pertama kali datang. Kalau tawaf ifadah ada tawaf wajib ya, setelah wukuf di padang Arafah ya, tawaf lagi tuh, tawaf ifadah, tawaf sama 7 kali sama 7 kali putaran sama ya. Ada nanti terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah ya, tawaf wada, tawaf perpisahan ya, sebelum kita pulang ke tanah air masih itu ya. Itu macam-macam tawaf ya. Ketiga yang terakhir rukun haji yaitu sa'i ya. Rabi'u ya. Rabi'u yang keempat ya. Sunnah kecil dengan agak Sa'yu. Wasa'yu bainas Shafa wal Marwati. Wasa'yu sa'i. Lari dari kecil antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah. Dimulai dari Shafa ke Marwah 1. Dari Shafa balik lagi ke dari Marwah ke Shafa 2. Terus terakhir nanti adanya di Marwah. Terakhir di Marwah sebanyak 7 kali. Riwayat itu dahulunya adalah Siti Hajar ketika beliau menyusui Nabi Ismail yang masih kecil pada saat itu ya, tidak ada air susu. Beliau lari ke sana ke sini mencari air. Akhirnya apa? Ya, muncullah, keluarlah air Zam-Zam ya. Zam-Zami. Dari tanah ya. Zam-Zam itu nanti kumpul ya, kumpul atau mancur. Makanya sampai sekarang air Zam-Zam itu tidak kering ya, terus didoakan oleh seluruh jamaah haji dari berbagai negara. Air Zam-Zam air yang penuh dengan keberkahan, air yang luar biasa. Maka ketika kita minum air Zam-Zam sunnah baca Allahumma inni terus as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Itu doa yang dianjurkan ketika kita minum air Zam-Zam. Atau ketika kita minum air biasa nih, dulu saya pernah ngajarin begitu. Ketika kita minum air biasa, yalma Zam-Zam yukri'uka salam ya. Boleh kita air biasa terus rasa seperti air Zam-Zam. Yalma wahai air Zam-Zam, air Zam-Zam yukri'uka salam, nitip salam kepada kita yang belum berangkat haji. Masya Allah, guru saya pernah ngajarin. Mudah-mudahan kita ya bisa berangkat dan umroh ya. Sebenarnya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu, semua sudah dipanggil, bukan cuma Pak Haji Asep, bukan yang cuma Pak Haji Murtos, semua sudah dipanggil. Cuma berangkatnya kapan kita belum tahu gitu ya. Mudah-mudahan kita ada nasib bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci ya. Di rukun haji dalam kitab Fathul Qorib jumlahnya ada 4. Yang pertama yaitu ihram ya, disertainya. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i, lari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah. Apa yang dibaca ketika sa'i inna Shafa wal Marwah min sya'airillah ya.
Nah, dalam kitab-kitab yang lain, bahkan dalam kitab Takratus Sajdah, rukun haji ada yang mengatakan ada 6 ya, ditambah yaitu apa? Tahallul dengan tartib ya, dengan 6 ya. Tahallul yang kelima, yang keenam adalah tartib. Tapi mufakat ya, qaul muhtamad ya, ucapan ulama yang paling kuat man ada 4 yang paling ashah ya. Ashah yang paling afdal bahwa rukun haji jumlahnya ada 4. Mungkin barangkali itu saja ya sebelumnya kajian kita terkait masalah rukun haji. Mungkin dari saya sekian ya, nanti mungkin barangkali ada khulasoh, ada kesimpulan, ada tambahan dari baik Pak Haji Asep maupun Pak Haji Murto, sekedar memperkuat apa yang saya sampaikan ya. Itu saja mungkin barangkali ya untuk melengkapi ya. Mungkin dari saya itu sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan ya, khusus untuk kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Masih setengah jam lagi ya Ustaz. Kita sampai jam 11 nih Ustaz. Ngelatin jam 11 ngelatin. Alhamdulillah kita sudah dengarkan penjelasan dari guru kita tentang rukun haji di kitab Fathul Qorib. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Ihram, niat ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Ya, ketika kita berihram, ya kita tidak boleh pertama tidak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai wangian. Makanya ketika kita di sana bertemu dengan orang Afrika, orang itu baunya mantep ya. Udah anggap aja wangi. ya. Surga. Nah, diharamkan juga kita nggak boleh motong kuku dan mencukur rambut. Makanya ada kata Ustadz, ada sebagian ulama yang menentukan bahwa rukun haji itu ada 6. Yang kelima itu tadi tahallul, nyukur. Jadi kalau misalkan belum dicukur, belum bisa ngapa-ngapain kita. Yang keenam tertib, harus berurusan. Jadi ketika kita pakai kain ihram, kita nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut, ya rambut apa aja nggak boleh. Ya. Nyamuk nggak boleh. Ya, nggak boleh metik itu tuh, metik apa? Daun. Ya, lagi iseng kan biasa iseng kita ya, petikin ya. Terus nggak boleh matiin semut, matiin nyamuk, kayak misalnya nyamuk di pipi kita, petak aja, wah itu kena dam, ya, kena denda. Terus nggak boleh apa lagi? Nggak boleh menikah. Lagi ihram kita ngebet pengen nikah ngeliat, ya, cewek cantik pengen nikah nggak boleh. Terus yang selanjutnya nggak boleh bersetubuh. Misalkan habis di Indonesianya baru pengantin baru langsung berangkat haji, nggak kuat bersetubuh, itu nggak boleh. Itu denda suruh beli kambing lagi. Dendanya beli kambing. Terus mencaci maki, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor yang kata tadi Pak Ustadz. Apa jadi tadi? Famang fardofi hinal haja fala rofasa wala fusuqa wala jidala ya. Terus kalau untuk pria nggak boleh pakai pakaian biasa, harus pakai pakaian kain ihram aja. Dan nggak boleh pakai daleman. Ya. Makanya
kita kelihatan di sana. Ya. Nggak boleh pakai sempak ya, daleman ya. Terus kalau perempuan gimana perempuan? Perempuan boleh pakai baju warna apa aja. Ya, bedanya. Kalau perempuan, tapi rata-rata kebanyakan ada yang putih atau hitam. Ya, misalnya pakai warna biru boleh nggak? Boleh. Itu semua. Ya. Dan perempuan larangannya ketika ihram adalah nggak boleh nutup muka. Kan biasanya ada yang pakai cadar tak? Nah, dibuka cadarnya. Itu larangan untuk perempuan. Yang kedua itu menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan, itu nggak boleh. Kalau yang perempuan. Ya, jadi kita bisa lihat nih yang biasa di Indonesia pakai cadar, di sana kelihatan, oh ini orangnya mukanya. Ya, ya. Ya, itu karena di sana tidak boleh, diharamkan. Kalau misalkan dia maksain, kena dam. Apa itu dam? Denda. Harus bayar. Ya. Terus haji di Indonesia kan haji ada terbagi tiga, Ustaz ya. Pertama haji apa tuh? Haji ifrad. Yang kedua haji tamattu. Yang ketiga haji qiran. Dan Indonesia semua rata-rata kita makain haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Umroh dulu baru haji. Makanya ketika kita di gelombang satu, biasanya kita niat mikotnya di Bir Ali, baru ke Madinah. Ya, 8 hari ambil arba'in ya, baru ke Mekah. Dan kalau gelombang kedua, kita biasanya langsung ke mikotnya di atas pesawat, di Yalamlam. Makanya ketika biasa kalau pakai Garuda kasih tahu tuh saatnya mikot ya, ayo kita niat bareng-bareng ya, niat mikot. Yang masih pakai celana dalam dibuka celananya ya, buru-buru gitu ya. Kalau kita makainya kenceng nggak bakal kedodoran sih ya, kenceng, tahu cara makainya pasti kenceng. Tapi kalau misalkan ragu-ragu biasa pakai amben ya atau gesper ya. Nah kalau misalkan gelombang kedua kita langsung ke Mekah, bukan ke Madinah dulu. Ke Mekah dulu, niat di sana, malamnya sampai misalkan malam kita langsung tawaf ya. Langsung tawaf tadi, tawaf apa? Wudu ya, yang menghormati pertama kali. Wudu ya. Beres tawaf, terus sa'i, beres sa'i tahallul. Beres tahallul baru boleh buka kain ihram, bisa pakai celana, bisa gunting kuku, ya kan? Boleh matiin nyamuk dan lain sebagainya. Udah boleh dah. Ya. Ya, yang penting syaratnya tadi udah beres gunting rambut kita, tahallul, udah aman. Makanya ketika tahallul yang haji, Rasulullah paling suka ketika tahallul itu yang haji botak lenang. Makanya rata-rata kan pulang botak lanang ya, botak ya. Nah, ada juga misalkan yang nggak demen botak, pengennya cukur aja dikit, nggak masalah. Yang penting tadi kata sebagian di kitab manasik haji itu, yang penting adalah 3 helai rambut dari kita bisa potong. Gitu. Tapi afdolnya itu adalah botak. Ya. Nah, kayak Pak Buhari ta. Botak lanang. Alhamdulillah nggak umrohnya. Nah, haji tamattu yang ada di Indonesia itu kan haji tamattu. Kita umroh dulu ya kan ya. Baru haji. Nah, setelah di tanggal 9 Zulhijjah kita siap-siap tuh ke Padang Arafah. Nah,
kalau kita daftar versi reguler atau plus ataupun furoda sama di dalam tenda sudah disediakan dalam tenda. Tendanya kisaran ada 200 orang cukup pakai AC. Ya. Disiap-siapin. Tapi kalau misalkan haji kemarin kan ada haji yang apa? Yang haji ilegal ya? Ya. Haji pakai visa ziarah ya, visa ziarah. Itu dia ngambil wukufnya di masjid. Ada masjid apa namanya? Masjid apa saya lupa itu namanya. Di situ masjid, ternyata pertengahannya itu padang Arafah, sebelahnya bukan. Gitu. Kalau kata si musrifnya kan, yang pembimbing hajinya, bahwa